bagi saya pada waktu itu karena udah ngati gawe ya lemak ikut KPU. Karena aku dulu ada dua pilihan ketika masuk di penyelenggaraan. Pertama, kalau tidak di penjara, kalau tidak itu mati. Kalau saya lihat, saya ini spesialis lembaga-lembaga baru. Saya menggunakan SK KPU. Siapa yang salah? Saya diterima menjadi K2. Itu sajalah. Ya, kalau saya nanti kalau sudah terlalu tua di penyelenggaraan ini, saya mohon pada pemerintah daerah juga buatkan dong patung saya. Ya. Berarti memang Anda merasakan pilkada kemarin kurang menarik ya? Ya, kurang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun sahabat Begesah berada. Nah, lagi-lagi kita Begesah ini. Di sebelah saya sudah ada kawan Begesah. Orangnya cukup terkenal di Batu Raja. Yang tak kenal mungkin ya tidak tahu saja dengan beliau ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kami semangat untuk mengupload video-video terbaru khususnya Begesah dengan para tokoh-tokoh di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini. Oke, tak perlu panjang lebar. Di sebelah saya sudah saya singgung tadi, sudah ada seorang tokoh yang semua orang mengenalnya, Kak. Alhamdulillah. Amin. Kakak cukup terkenal di Batu Raja. Amin. Ada baiknya kita langsung saja kepada yang bersangkutan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Terima kasih Bang Wiwin. Mungkin masyarakat Oku sudah banyak kenal saya. Saya berkecimpung di bidang penyelenggaraan. Nama saya cukup terkenal. Kalau orang ingat tokoh pendidikan, saya lahirnya sama dengan tokoh pendidikan. Nama saya Dewantara Jaya. Hebat. Hanya tidak ada ki, ada Jaya saja di belakangnya. Kebetulan kelahiran 2 Mei 1974. 2 Mei Hari Pendidikan Nasional. Jadi bagi saya kalau nak berulang tahun tidak perlu dirayakan, cukup negara saja yang merayakannya. Jadi bagi saya Hari Pendidikan itu. Nah, saya asli orang Batu Raja, ya tinggal di Air Gading, besar-besar di Air Gading. Nah, semenjak kawin ini pisah, meninggalkan kampung Air Gading, dekat, cuma 100-200 meter di Karangsari, dekatan sama rumah Bang Erwin. Dimana saya lebih dulu tinggal di Karangsari. Kebetulan saya sudah berkeluarga, dianugerahi 1 orang anak, masih tetap pada pacar lama ya. Setia saya nih orangnya dengan Yunelda dan Utami. Kebetulan dia itu istri saya, mantan pacar saya itu sama-sama alumni Fakultas Pertanian Muhammadiyah pada waktu itu. Palembang. Nah, anak saya sekarang ini kelas 1 SMP di Palembang. Karena belum sekolah ini karena corona ini, mudah-mudahan corona ini cepat berakhir. Saya dari keluarga pendidik. Orang tua saya guru. Ibu saya dulu guru agama. Dulu tidak diperbolehkan oleh bapak untuk bekerja. Dulu dia ini honor, ibu ini waktu gadis-gadisnya honor di MTS yang ada sekarang ini. Mungkin orang banyak, Murniati, Bapak Yahya Subdi Alipia. Nah, ini semuanya guru. Kami dilahirkan dari keluarga pendidikan dengan 10 beradik. 10 beradik. 10 beradik ini 3 laki-laki, 7 perempuan. Adik saya yang bungsu nomor 1 bungsu itu tidak di pendidikan, semuanya di pendidikan. Mulai dari kecuali saya dan adik 2 saya itu Aziman dan Nopi itu dia ke kesehatan. Jadi semuanya adik saya itu di pendidikan, guru SMP. Mudah-mudahan ke depan ini bisa jadi kepala sekolah kalau Pak Teddy berkenan kan. Kalau Pak Teddy tidak berkenan ya tidak bisa jadi kepala sekolah karena dia dinas pendidikan itu. Masih hidup semua? Masih hidup semua. Yang ada hidup hanya 8. 2 sudah meninggal perempuan. Nomor 2 dari saya
Romsida itu dulu pada saat Pak Tarmizi masih kepala sekolah STM dulu. Nah, dia meninggal dunia pada saat melahirkan anak. Dan yang seterusnya, yang perempuan yang kedua juga meninggal umur 5 tahun. Jadi yang hidup sekarang ada 8. Alhamdulillah semuanya sudah berumah tangga. Ya. Oke. Demikian tadi perkenalan yang cukup panjang lebar dari Kak Dewantara Jaya. Kami biasa memanggil Kak Dewan. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Begesah, hari ini saya bisa bergesah nih dengan Bang Dewantara Jaya ini. Karena kesibukan beliau ini cukup padat, apalagi pemilu kemarin, pilkada kemarin ya. Nah, alhamdulillah beliau bersedia untuk menjadwalkan untuk Begesah ini. Kak Dewan, Ya. sebelum kita bicara ke bidang penyelenggaraan, Kak Dewan ini dulu apa sih sebenarnya? Saya ini berbasisnya pertanian. Sarjana Jadi pertanian. sarjana pertanian. Pernah saya menjadi sarjana penggerak pedesaan pada saat pasca reformasi 98. Saya ditugaskan di Muara Enim di daerah Semendo, Pulau Panggung, Remantai. Oke. Saya jadi sarjana penggerak desa pada waktu itu. Selepas itu saya pulang tahun 2000 ke Batu Raja. Saya sempat honor di pertanian. Pada waktu itu sekdanya Samsudar, dan pada waktu almarhum Samsudar, kepala dinas pertaniannya Pak Jainal Arifin. Karena aktivitas dulu banyak di lembaga kemahasiswaan, maka saya mengundurkan diri dari honor itu. Itu mundur itu karena merasa maaf honornya kecil, atau memang bukan jiwanya, atau memang ingin ke bidang lain? Kayaknya bukan jiwa. Bukan jiwa. Dan honornya kecil. Ya pasti itu, pasti. Nggak mungkin lah kita sarjana waktu itu ya digaji kadang-kadang banyaklah tidak digajinya Pak daripada digajinya. Jadi pada waktu itu saya nyatakan mengundurkan diri pada waktu itu. Berapa lama itu honornya? Honor itu setahun lah, sekitar setahun, lebih kurang setahun. Waktu itu dinas pertaniannya masih di dekat jalan SMP 2 itu, nah di sebelah kanan itu. Kalau saya sekarang ini, kalau memang saya lanjutkan dan ada K1, K2 kemarin, mungkin saya kepala dinas. Iya, mungkin saya sudah kepala dinas, mungkin saya agak sombong gitu. Jadi untung Tuhan, kalau kepala dinas ini nanti sombong, saya mungkin dijadikannya ya sekarang ini. Kemana-mana? Ya, kemana-mana. Dan di mana-mana ada? Dan ada di mana-mana gitu kan. Ya. Artinya keluar dari situ tadi, aktif di organisasi? Ya. Artinya membuat semacam lembaga gitu ya? Ya, saya mendirikan lembaga sendiri pada waktu itu. Dan salah satu lembaga LSM yang tertua itu Amfibi. Amfibi itu beranggotakan dulu kakak-kakak senior dari Mapala Pertanian. Itu afiliasi kemana itu? Kita tidak berafiliasi kemana-mana. Kita konsen kepada lingkungan. Kayaknya sejiwa dengan saya. Sejiwa dengan saya. Membuka jaringan di mana-mana kan. Kebetulan saya dekat sama almarhum Mulia W. Kusuma. Saya paling dulu sempat komunikasi sama dia. Nah, dialah yang mempelajari saya banyak mengenai pergerakan-pergerakan lembaga swadaya masyarakat ini pada waktu itu. Ya. Nah, itu berapa lama itu? Tidak lama. Sebelum kenal ke politik dan penyelenggaraan ini ya? Ya, tidak lama. Itu sekitar 2 tahun. Dari 2000? Tahun 2000 akte notaris itu sudah saya dirikan. Tahun 2002 saya ada pekerjaan lain. Cuman Amfibi ini tetap saya jalankan. Tetap saya jalankan. Sekarang saja aturannya harus mundur dari organisasi, ya terpaksa saya lepas daripada LSM, lembaga yang telah membesarkan nama saya itu. Kenal atau bersinggungan dengan dunia politik ini, apakah dari memang ketika memegang LSM itu, atau memang itu sebagai batu loncatan ke situ? Jadi saya ini sepertinya alir mengalir, air yang mengalir saja. Karena tidak ada cita-cita saya itu ingin mendirikan lembaga LSM itu. Cuman berjalannya dengan waktu, saya tertarik karena saya dari mahasiswa sudah terbiasa di lembaga kemahasiswaan. Saya pernah menjabat tertinggi, sekretaris IMM, ketua BPM, semester 3. Memang karir saya di
di lembaga kemahasiswaan di kampus itu cukup bersinar pada waktu itu. Wah, Alangkah bagusnya hal ini saya lanjutkan begitu kan. Dengan adanya teman-teman, adanya dulu senior kami Pak Haji Maramis, ada yang namanya dulu Pak Joko, dan saya tertarik dengan ajaran-ajaran mereka gitu. Maka pada waktu itu ada kesempatan saya ditelepon oleh senior saya Mulyana Wikesuma, katanya melalui Rama Setiawan, namanya Kak Rama Setiawan, ada bukaan sebentar lagi akan ada bukaan KPU. Apa itu KPU? Tahun berapa itu? Tahun 2003. 2003. Artinya itu untuk pertama kali buka KPU Iya. di kabupaten? Iya, di kabupaten. Dulu namanya perwakilan sekretariat KPU dulu. Ekspisio Kesbangpol yang pegang sekretaris. Nah, dari Kesbangpol itu membuat tim. Nah, saya dulu sulit itu Kak untuk mencari bahan-bahan. Jadi saya beli media dulu. Media yang sering saya baca tuh Kompas, karena Kompas itu nasional dan ada tulisan-tulisan KPU. Jadi saya belajarnya di situ. Sangat sulit dulu mendapatkan buku aturan-aturan masalah, karena lembaga ini kan lembaga baru. Nah itu, jadi sangat sulit. Nah, pada saat itu saya disuruhkan untuk mendaftar. Nah, mendaftarlah saya. Kebetulan pada waktu itu yang menjadi peserta ini banyak, cukup senior semua. Saya ingat itu salah satunya Pak Jainal Arifin yang punya Dewantara. Ya, sudah tuh Imron Makmur, Pak Imron Makmur. Sudah tuh ada lagi Ibnu Hajar. Itu memang senior-senior semua waktu itu yang ikut. Tim seleksinya saya masih ingat betul Pak Wanci Rasid. Waktu itu dulu, ya Wanci Rasid. Ketika yang pertama itu, dulu kita tidak mengharapkan gaji, karena gaji di penyelenggara dulu saya tuh waktu ketua 1,5 juta. Zaman itu tidak begitu, tidak bagi saya pada waktu itu, karena udah ngatik gawe ya lemak. Mengikut KPU. Kalau nasib ada kan di KPU. Ternyata Tuhan berkehendak saya harus di KPU. Jadi 2003 bulan Juli saya dilantik menjadi ke KPU dan dipercayai oleh teman-teman memimpin lembaga baru. Nah, bagaimanalah memimpin lembaga baru dengan banyaknya partai, dengan sulitnya aturnya, sulitnya mendapatkan aturan, dengan luas wilayah 3 kabupaten. Waktu itu 3 kabupaten? Iya, 105 Pak. Itu yang harus kita dudukkan anggota dewan. Termasuk daerah pemilihan juga kita harus tentukan. Sampai sekarang ini kan daerah pemilihan yang ada di Oku ini kan bermasab ke daerah pemilihan kami yang pertama. Dulu ya ini 10 daerah pemilihan. 3. Jadi 10 daerah pemilihan. Oku Selatan itu 3 daerah pemilihan, Oku 3 daerah pemilihan, Oku Timur 4 daerah pemilihan. Untuk DPRD Oku? Untuk DPRD Oku namanya. 105 itu 45 Oku Timur, 35 Oku Selatan, 30 Oku pada waktu itu. Jadi 110 anggota dewan yang itu kita pertama kali pemilihan langsung? Pertama kali pemilihan langsung dengan jumlah partai sebanyak 36 partai politik. Apa kesulitan-kesulitan yang Anda hadapi waktu itu? Pada waktu itu regulasi sangat tidak seperti sekarang kan. Kita cukup lihat ini regulasi aturan ada kan. Nah itu kami pakai PEK. Pakai PEK, masuk dipelajari hal yang baru, yang partainya banyak, yang pesertanya banyak, yang pemilihannya begitu. Dulu yang pertama tertutup, potensi pasti sangat rawan prediksi orang. Cuman alhamdulillah selama saya periode pertama itu sama Pak Wednesday, sama Pak Moanam, Bu Umi, sama Henry Agustian, satu lagi sama siapa ini? 5 kami itu. Nah, sama Mustawan. Di mana waktu itu kantor? Kantornya di kantor di
dekat lapangan itu yang ditinggalkan oleh KPU. Oh, yang sekarang ini. Yang sekarang ini. Oh, di situ Ya. di belakang Kemenang. Di belakang Kemenang. Nah, itulah kantor yang Pertama kali KPU, dan di situ juga kantor bersama dengan Kesbangpol. Nah, itu. Oh, jadi alhamdulillah ini pelaku sejarah dong artinya. Ya, harus diakui. Iya, Harus diakui. pelaku sejarah. Ya, kita juga setelah 105 itu ada pemekaran. Nah, ini kan. Artinya yang 100 sekian tadi itu dipindahkan. Dipindahkan karena kita sudah mekar. Hasil pemilihan legislatif 2004 itulah hasil di masing-masing kabupaten pemekaran. Oh, artinya Oku Timur waktu itu langsung ditaruhkan 45. 45. Kita 35. 35, sana 35, kita 30. Oke. Kita 30 yang pertama, ya. Itu berjalan aman. Alhamdulillah. Walaupun kata orang Oku Timur itu rawan, tidak. Yang penting kita menjalankan aturan saja. Oke. Ya, dengan multi partai ya, banyak sekali waktu itu dengan calon. Ya, gimana lah? Keren reformasi dibuka. Jadi euforianya bukan main. Oke. Nah, itu. Terus berlanjut menyelenggarakan apa lagi? Pilkada pemilihan bupati. Tahun 2005. Di daerah mana? Karena KPU-nya kemarin itu masih kita, maka kita bentuk dulu KPU di Oku Selatan dan Oku Timur. Oke. Sehingga mereka bisa menyelenggarakan Pemilihan pilkada sendiri pada waktu itu. Jadi ada kita waktu itu di Oku Timur, seluruh Sumatera Selatan ini, Oku Selatan, Murah, sama Oganilir. Oke. Oganilir 5 ya, saya ingat 5 itu yang menyelenggarakan di Sumatera Selatan. Dan kita yang pertama, cobalah bayangkan Dek Wiwin, dengan waktu yang singkat kita harus menyelenggarakan 2 event yang sangat besar. Dulu ada yang pertama itu ada pencoblosan presiden, itu salah coblos. Itu cukup dikeluarkan regulasi oleh Anas Urbaningrum pada waktu itu, sah suaranya, karena pas dibuka itu tercoblos ke bagian lain, itu kan. Itu sangat ngeri sekali. Ya, karena banyak lawong yang nyoblos yang tembus pada waktu itu. Pada waktu tahun 2005 itu pilkada di kita. Oke. Di kita, di pilkada. Ya. Oh, artinya untuk yang wilayah lain itu Anda hanya sekedar memfasilitasi. Ya, yang untuk pilkada. Oke. Ya. Untuk yang di kita ini 2005. 2005. Itulah baru perannya KPU Oku. Ya, ya. Oke. Yang lainnya peran KPU masing-masing. Oke, kita cut di situ, Kak. Ya. Artinya kalau mendengar penjelasan dari Kak Dewan tadi, Ya. karena pertama orangnya banyak, enak dong zaman itu. Iya, ya. Kalau bicara enak-enakan. Karena begini, hal yang baru, jadi kita sangat tertarik dengan hal yang baru. Iya. Ya. Karena ajaran dari orang tua kita, orang tua saya, dunia ini tidak selesai tak kau Dewan. Iya. Kau harus selesaikan dengan aturan. Karena aturan itulah yang bisa menyelamatkan kau. Karena aku dulu ada 2 pilihan ketika masuk di penyelenggaraan. Pertama, kalau tidak di penjara, kalau tidak itu mati. Maka bagaimana menghindari kedua hal ini? Tegakkan baik aturan yang jelas. Ya, memberlakukan pasangan calon yang sama. Isu yang berkembang silakan saja. Yang penting kita tidak mengikuti isu yang berkembang. Nah, itu periode pertama. Dan ya karena periode pertama, ya gimana lah suasananya ya. Ya adik RW, ya Iwin, sangat hiruk pikuk. Hiruk pikuk. Ya. Nah, jadi 2005 menyelenggarakan Pilkada. Ya. Gimana cerita waktu itu? Jadi pada waktu itu penyelenggaraan pilkada di Oku ini diikuti oleh 5 calon, 5 yang diusulkan oleh partai politik, yang didukung oleh partai politik. Semuanya didukung? Ya, semuanya. Tidak ada dulu calon perseorangan, tidak ada calon perseorangan. Saya ingat betul pada waktu itu Pak Samsudar calon bupati, Pak Edi Yusuf calon bupati, Pak Nasir Agun calon bupati, Pak Rusli Nawi, Pak Rusli Taib itu calon bupati. Satu lagi yang calon bupati ini siapa itu? Saya lupa itu. Saya lupa. Dia pasangan sama Jeremy Slamet kalau nggak salah pada waktu itu.
Iya. Aman atau bagaimana kondisi waktu itu? Alhamdulillah aman. Ya, dengan, Aman. dengan pemenangnya waktu itu Pak Edi Yusuf ya? Dengan pemenangnya Pak Edi Yusuf pada waktu itu berpasangan sama Julius Nawawi. Nah pada saat itu. Itu kan karena pilkada langsung pertama kali untuk kabupaten ya. Ya. Artinya regulasi-regulasi juga sulit didapatkan waktu itu. Ya. Nah, Anda banyak belajar dari mana supaya aman dalam penyelenggaraan waktu itu? Ya, kalau dulu Dek Wiwin, semua regulasi itu dibuat oleh KPU. Dibuat oleh KPU yang melaksanakan pilkada. Tidak seperti sekarang ini. Iya. Kalau sekarang ini kan karena dia serentak, maka regulasi PKPU yang dibuat adalah PPKPU dari RI turun ke bawah. Kalau kami dulu tidak membuat regulasi. Nah, coba pikirkanlah membuat aturan PKPU yang mengenai pilkada. Buat sendiri? Buat sendiri. Saya pada kami berlima kemarin itu ada Ibu Umi seorang akademisi buat sendiri dengan berpedoman kepada petunjuk-petunjuk yang didapatkan dari misalnya ada BIMTEK rapat kerja dilakukan oleh KPU RI. Tidak seperti sekarang. Sekarang kan enak. PKPU 1 turun. Kalau itu saya dulu tanda tangan. Bukti ini ada arsipnya. Bukannya enak zaman dulu toh buat sendiri. Dalam arti kata ini maaf ini kalau kita bicara ketidakbenaran. Ya. Artinya kan banyak ya tanda kutip lokak di situ. Ya, orang bisa saja begitu. Karena kita tidak lepas daripada undang-undang yang dipakai pada waktu itu. Tidak bisa. Ada kemungkinan regulasi yang kita buat ini beda dengan regulasi kabupaten lain. Begitu. Kalau sekarang kan tidak sama. Ya regulasi itu kan kalau kita bicara regulasi kayak sama lah kayak tatip dalam suatu organisasi kehendak pemilihan. Ya. Nah itu kan ada semacam unsur enak dan tidak mengenakkan, lolos atau tidak meloloskan gitu loh. Tidak bisa begitu. Apakah enak di zaman periode itu atau sekarang ini? Kalau bagi kami, kalau yang dulu sangat sulit karena aturannya saja kita tidak bisa download, tidak bisa kami pakai pack, cuman aturannya pasti jelas. Jadi dulu ada persiapan. Nah, di masa persiapan itulah kita membuat PKPU 1 masalah tahapan misalnya. PKPU 2 masalah pencalonan. Nah, di situ kita buat. Nah, kita tidak boleh lepas daripada petunjuk. Ada rambu-rambunya. Tidak bisa kita misalnya batas ambangnya harus 7 kursi kita buat 5 kursi baik. Tidak bisa. Karena sudah ada aturan undang-undangnya dan PKPU lain yang mengaturnya. Kita hanya mengesahkan saja daripada aturan-aturan itu. Cuman itu dalam pembahasan. Dalam pembahasan namanya rapat pleno kami. Pembuatan regulasi-regulasi semacam itu. Jadi motong cerita di periode pertama Anda sebagai komisioner KPU itu apa aja yang telah diselenggarakan? Momen-momen apa saja? Pilek, ya, pilkada, pileg dan presiden, pemilihan gubernur, pilgub juga itu untuk pertama kali. Iya, untuk pertama kali. Waktu itu Pak Syarial Usman 2005 belum. Zaman periode pertama itu masih dipilih oleh DPR. 2008 pemilihan kepala daerah yang pertama. Kita sambung lagi Kak. Ya. Sambil santai merokok ya. Mohon maaf ini. Ya. Rasanya nggak enak kalau nggak ngerokok. Iya, kita orang perokok ini nggak merokok rasanya gimana ya, Pak? Iya. Tadi sudah di periode pertama Anda menjabat sebagai komisioner ya. Komisioner sebetulnya waktu itu. Komisioner namanya. Komisioner, ya? Iya. Nah, periode selanjutnya nyalon lagi? Saya calon lagi. Nah, memang sepertinya nasib saya ini di penyelenggaraan, Dek Wiwin. Sepertinya spesialis saya ini spesialis lembaga-lembaga baru. Waktu lembaganya KPU baru, saya dipercaya untuk memimpin lembaga itu kan. Ketua posisi waktu itu ketua. Ketua. Nah, coba bayangkan dengan aturan-aturan yang langkah, kita bisa melaksanakan 3 tahapan, 3 agenda baik nasional maupun daerah. Nah, sekarang yang kedua, saya kemarin itu mau dicalon kembali dan terpilih kembali. Nah, saya minta kepada teman-teman, kebetulan waktu itu dari 5 calon itu hanya 1 yang tidak mencalonkan diri. Jadi semuanya adalah orang-orang lama. Incumbent semua. 1 yang baru? Yang baru itu Zulfikar Ali Fajri. Oh, itu di 2008 sampai 2014. Nah, itu ada berapa agenda dilaksanakan ketika periode kedua itu? Nah, itu ada
legislatif, pemilihan presiden, pemilihan bupati, pemilihan gubernur pada waktu itu. Kantor tetap masih yang lama. Kantor masih tetap yang lama. Ya, kantor tetap yang lama karena dulu tidak tersedia anggarannya. Jadi difasilitasi oleh pemerintah daerah. Oke. Ya. Nah, ini menarik ini di periode kedua beliau ini. Ya. Kebetulan di periode kedua beliau ini saya masuk ke Batu Raja. Nah, ini kalau kita boleh mengulas sejarah yang agak kelam, Ya. nggak apa-apa kalau nggak ya? Ya, enggak apa-apa. Jadi ada sejarah nih yang lucu nih waktu itu beliau ini, ada insiden lah. Bisa diceritakan apa yang terjadi waktu itu, Kak? Ya, karena pada waktu itu KPU ini kan menjadi tumpuhan para masyarakat, dalam hal ini pemilih, jadi tumpuan dari calon. Jadi pada waktu itu kita di demo tidak berhenti kan, Ya. pada waktu periode kedua itu, karena katanya KPU tidak independen, berpihak, merubah perolehan suara. Oh, itu pilkada kan? Ya, itu pilkada. Ya. Kemudian ketika masuk di Mahkamah Konstitusi, alhamdulillah kita menang untuk masalah itu. Untuk legislatif, ya seperti ada partainya agak sedikit, dibanding yang pertama. Dan alhamdulillah sudah dapat kita laksanakan. Tapi dari sisi pendapatan ya, maksud saya itu pendapatan dari sisi kan kalau awal-awalnya mungkin seperti Pak Dewan bilang tadi 1 juta berapa tadi? 1,5 juta. Nah, itu ada peningkatan tidak? Ada, jadi kami itu terakhir gaji saya 4,5 juta. Nah, kalau dibandingkan dengan pekerjaan yang kita lakukan dengan kos yang diberikan itu kan tidak sebanding dengan tingkat risiko. Cuman ini bentuk kita memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara Waktu ini. itu sudah ada hibah-hibah dari daerah? Tidak ada. Dan semua dari pusat semua? Semua, kalau dia tuh legislatif, pemilihan presiden, itu biasanya APBN penggunanya. Memang kalau ada pemilihan kepala daerah, itu dari pemerintah daerah yang wajib menganggarkannya. Nah, seperti sekarang ini kan pemerintah daerah. Nah, anggaran daripada APBN ya tidak ada lagi. Ya, terputus, ya gitu. Kalau yang sejarah yang di Polres perlu tidak diceritakan sini? Oh ya, saya habis pasca itu, saya sempat gugup nian itu dek, kita dibuat pekerjaan seperti itu. Kalau salah tuh memang kita gugup nian. Artinya Tuhan masih menyelamatkan Wah Anda. itu Tuhan masih bersama kita dek kalau nggak itu. Ayo. Oke, sudah nih lepas kita periode 1, 2. Nah, karena Anda sudah di periode, artinya tidak bisa lagi menjabat dong? Tidak bisa lagi ikut kan? Jadi dulu tidak ada aturannya, jadi saya masuk lagi ke periode ketiga. Memang ada, jangan sampai 3 kali, itu memang ada lagunya deh. Jadi periode ketiga, saya daftar. Saya satu-satunya pertahanan yang bisa bertahan di 10 besar. Ya kebetulan nasib kita belum ada. Ya, waktu itu kan. Artinya putus di 10 besar? Putus di 10 besar saya. Jadi saya tidak lagi menjadi penyelenggaraan itu Januari 2014. Nah kebetulan ada pilkada 2015. Oke. Karena saya tidak lagi di, kalau sekarang kan memang harus 2 periode aturannya. Kalau kami dulu tidak ada. Oke. Ada kesempatan lain di bidang penyelenggaraan. Bulan Juni Iya. 2014 pembukaan Panwaslu Kabupaten, dulu Panwaslu namanya. Panitia pengawas pemilu. Pemilu Kabupaten. Oke. Nah, saya berusaha untuk daftar. Mendaftar karena saya tidak lulus ini bukan karena saya ini kena kode etik atau saya ini melanggar aturan-aturan penyelenggaraan, karena nasib saya tidak terpilih. Dan Tuhan tidak menghendaki lagi di situ. Tuhan tidak menghendaki lagi, benar deh. Saya mendaftarkan diri kembali menjadi Panwaslu Kabupaten. Kuota berapa waktu itu? Kota 3. Nah, dengan bermodalkan saya Pengalaman yang ada. ilmu lapangan saya yang ada, saya coba beranikan diri. Oke. Ternyata Lulus. lulus untuk Pilkada 2015. Jadi dilantiknya itu bulan Juni, pemilihan sekitar bulan 11.
bulan 11 untuk persiapan Pilkada 2015. Tapi Panwaslu ketika itu sebuah lembaga yang bersamaan didirikan dengan KPU waktu itu, apa tidak? Tidak, karena Panwas ini baru saja dia nih yang permanen. Dulu kan ad hoc sifatnya, Iya. hanya yang sementara. Enggak, waktu periode Anda pertama menjadi komisioner KPU di 2003, itu sudah ada belum Panwaslu? Ada, cuman dibentuk oleh KPU. Oh. Jadi dulu memang lembaga ini dibentuk oleh KPU. Nah, jadi ketika Anda masuk ke Panwaslu waktu itu sudah lembaga sendiri. Iya, jadi ada tim sendiri yang mengetes. Oke. Kalau saya masuk tadi ini dites oleh KPU yang notabene kompetitor saya, mungkin saya tidak bisa diterima. Nah, di periode kedua daftar lagi, ada jeda habis. Iya. 2016 ke 2017 masih Panwas namanya. Oke. Masih Panwas. Ada lagi seleksi lagi. Ketika menjabat Panwas itu? Iya. Ah. Ada jeda istirahat Ada, iya. 4 bulan. Ada buka lagi Bawaslu namanya. Jadi Panwaslu 2015, Panwaslu 2017, ada buka lagi. Katanya Bawaslu ini permanen 5 tahun. Saya coba lagi keberuntungan deh. Oke. Alhamdulillah. Tuhan menghendaki. Tuhan menghendaki. Dan teman-teman adik-adik saya Pak Anggi Yumata, Pak En Amrizal mempercayakan saya lagi Sebagai ketua. sebagai ketua. Jadi kalau saya lihat saya ini spesialis lembaga-lembaga baru. Oke. Sudah berapa tahun Anda di bidang penyelenggaraan? Saya yang jelasnya pilkada sudah empat kali saya ikuti. Kalau saya habis ya 2003 berarti saya di sini 19,6 bulan. Kurang daripada 20 tahun. Kurang 20 tahun. Ya, karena ada jeda-jeda tadi sebanyak 8 bulan. Oh. Nah, ya. Jadi sepertinya hidup saya ini sudah digariskan Di penyelenggaraan. di penyelenggaraan kayaknya gitu. Termasuk Dek. ketika Anda yang dulu ada cerita Anda mau diangkat dulu, itu gimana ceritanya? Yang diangkat di mana itu? PNS. Oh iya. Yang protes orang. Jadi saya dulu karena amanat almarhum Hah? katanya berhenti sajalah jadi penyelenggaraan. Lebih baik Lupa tahun berapa itu? 2014. Ya. 2000 Kalau bisa diceritakan. ya, 2000 enggak deh, saya itu 2000 nanti dulu 15. Ya 2014. Itu artinya pengangkatan PNS kan dari honor kan? Iya. Honor mana waktu itu? Nah, ini yang Honor jadi pelanggan itu? ini yang menjadi ini kita. Jadi pada waktu itu teman-teman juga bersumber kepada APBD atau APBN. Iya. Ya. Kami ini dana bersumber kepada APBN. Kan begitu. Jadi sifatnya honor kami ini, honorium namanya Waktu yang di KPU. Waktu di KPU. Oh. Jadi ada beberapa teman-teman ya ada yang masuk K2 yang memang dilantik karena persoalan OKU waktu itu dipersoalkan batal dilantik. Cuman ada sebelum tahun itu secara diam-diam ya masuk dia. Dan nasib Anda sial. Saya bagian yang tidak baik. Karena itu tadi yang saya pengenkan itu ternyata tidak segampang itu deh nampatkannya. Oh, artinya peluang PNS itu bukannya ketika Anda menghonor di pertanyaan itu, bukan? Bukan. Waktu di KPU. Ya, kalau saya mau kan saya gunakan Iya. lucu-lucuan itu kan, cuman saya tidak. Saya menggunakan SK KPU. Siapa yang salah? Saya diterima menjadi K2. Dimasukkan di K2. Tidak bisa orang yang mau. Iya. Oleh karena diprotes orang, gagal lah waktu itu. Gagal. Ya inilah namanya kalau bukan bagian. Ya, seperti inilah. Berarti kita ini harus hidup di penyelenggaraan. Nah, itu. Hidup mengais-ngais. Mengais-ngais. Oh, ya. oke. Artinya bisa dikatakan Anda senior dong di bidang penyelenggaraan ini. Ya, hitung sajalah. Ya, kalau saya nanti kalau sudah terlalu tua di penyelenggaraan ini, saya mohon pada pemerintah daerah juga buatkan dong patung saya. Ya. Jangan ada patung-patung jenderal-jenderal saja. Ya. Patung Dewan Tarajaya. Iya. Menggantikan di Taman Kota. Iya gitu semestinya kan. Ya nanti kita tolong itu mudah-mudahan siapa saja jadi bupati yang ke depan ya. Godaan banyak gak sih, Kak? Kalau godaan pasti. Kalau godaan itu pasti. Cuman semuanya itu menabrak aturan. Oh, Risikonya apa? Risiko penjara atau diberhentikan. itu tadi risiko. Ayo.
Ya, itu. Jadi kita tuh kalau godaan itu kita hitung-hitung dulu. Banyak sekali yang harus kita analisisnya. Masalah gajinya sesuai dah. Kalau iming-iming sesuatu itu ini nih jebakan atau bagaimana. Yang jelas nama kita tidak bisa terangkat kembali. Kalau masalah isu kita begini-begini silakan, namanya isu. Karena saya sudah berniat hidup di penyelenggaraan, jadi dengan isu-isu yang berkembang ya itulah. Tidak ada mungkin keinginan untuk naik tingkat setapak mungkin dari matang di penyelenggaraan, ya mungkin sekali-sekali ingin ke politik praktis langsung. Itu tadi kalau sistemnya masih begini, ya masih partai yang masih seperti inilah, bagi kita yang punya potensi tidak ada kos yang besar diterjun ke politik, sangat tidak mungkin. Ya, karena itu yang menjadi pertimbangan saya sekarang ini. Kecuali misalnya dia tertutup kembali, misalnya kader partai, berdasarkan nomor urut saja, ya kan? Anda berani? Saya mudah-mudahan, saya berani. Kita ini kan sekarang ini tidak bisa juga lepas daripada uang. Ya gimana kalau kos pasti. Kosnya harus besar. Kita mau ke kecamatan saja kalau tidak ada kendaraan, tidak ada minyak gimana? Ya belum datang tamu datang. Belum ada. Ya kita udah nganti kebun deh untuk berkopi. Kalau kita ada kebun mah. Jadi merasa nyaman hanya di penyelenggaraan. Untuk sementara saya nyaman, kecuali ada tawaran. Tawaran dari partai politik atau tawaran dari 9 naga, entah naga mana ini kan. Yang penting bukan naga bonar saja maksud saya itu kan. Tapi kalaupun tidak ke politik praktis, mungkin menjadi konsultan politik begitu? Untuk wilayah kita ini yang enak tuh cuma konsultan bangunan. Ya, kalau konsultan politik rasanya belum cukup. Kalau konsultan bangunan saya percaya itu. Ya gitu. Ya. Jadi maksud Anda tuh kalau konsultan politik itu bullshit apa begitu? Bukan bullshit. Untuk daerah kita ini tidak dibutuhkan hal yang begitu. Kok bisa? Ya kalau saya lihat orang yang tidak dikenal saja, dia punya kos jadi, dia punya masa jadi tidak perlu dia konsultan. Tidak perlu konsultan. Ya, kalau lihat semestinya orang politik harus mempergunakan konsultan. Tapi peran itu tidak berguna di sini. Tapi peran itu tidak berguna untuk dioku. Kalau saya lihat, bisa saja dia. Misalnya saya mantan penyelenggara. Saya dibawa oleh partai politik. Menjadi apa itu partai politik. Ya sama saja. Itu analisis Anda itu berdasarkan pengalaman di penyelenggaraan atau bagaimana? Jangankan konsultan. Untuk tim kampanye pasangan calon atau untuk tim saja itu baik tidak bergerak sebagaimana mestinya. Itu yang jadi persoalan kita. Kalau konsultan itu kan semuanya ada di dia. Orang kita ini uangnya ada, cuman dia ini kurang percaya, tingkat kepercayaan dengan konsultan itu kurang percaya. Berpikirnya dia lebih baik, ya uang itu digunakan untuk pemenangan dia, begitu. Nah itu yang terjadi itu. Tapi untuk orang mungkin berkonsultasi kepada Anda mungkin ada juga kali ya? Ya cuman itu tadi tidak pakai tarif, gratis, gretong kata uang tuh. Nah ini yang konsultan itu ada jasanya. Mestinya. Iyalah. Itu profesi dong. Iya. Lebih baik dia diiming-imingi sajalah. Nanti gini. Ya PKB lah. Ya. Nah, jadi rencana Anda ke depan nih seandainya. Dan umur Anda berapa sekarang, Pak? 46 tahun. 46 tahun. Ya. Artinya masih ada kesempatan kan? Ya. Nah, kalau kita bicara andai-andai nih, kalau Tuhan tidak menghendaki lagi kita di bidang penyelenggaraan, Anda akan kemana nih arahnya? Saya akan seperti air mengalir saja. Ya. Biarlah mau kemananya nanti berjalan sendiri, begitu. Maunya sih mau jadi bupati, cuman kan nggak mungkin bupati yang ada yang sekarang saja belum dilantik, maksud saya itu kan. Apalagi modal dengkul kan. Itu. Cuman saya percaya ya kalau bermimpi ya boleh-boleh saja. Ya, cuman bagaimana juga mau bermimpi kalau tidurnya jam 2 jam 3 kan. Ini juga jadi persoalannya. Mimpi. Ya. Masa mimpi jam siang bolong? Siang bolong, itu. Masuk akal. Jadi untuk ke depan biarkan seperti air mengalir atau mungkin tetap mengaktifkan kembali organisasi yang
Dirikan dulu. Karena organisasi itulah yang membesarkan saya, dan saya tidak akan melupakan organisasi itu. Dan sepertinya saya ini harus hidup di dalam pergejolak, dalam gejolak. Nah itu, seperti di situ. Penuh tantangan. Nah, penuh tantangan itu. Nah sekarang ini tidak ada tantangan, makan tidur saja. Kalau pilkada kemarin ada tantangan, kemana-mana begitu maksud saya itu kan. Oh, iya. Oh berarti memang Anda merasakan pilkada kemarin kurang menarik ya? Ya kurang menarik. Dari 4 kali saya ikuti, sepertinya Hanya periode inilah yang kurang menarik bagi saya. Apa? Bagi penyelenggara. Karena tidak ada tantangan yang bagi saya. Penyelesaian penyelesaian laporan saja tidak begitu banyak kan? Karena melawan kolom kosong. Kita juga tidak bisa juga menapiskan itu. Karena kolom kosong itu itu ada aturannya yang memperolehkan kolom kosong. Ya, bukannya sebenarnya kalau tidak ada persoalan tuh enak-enak aja Pak Dewan. Ya. Gampang kita duduk manis. Ya begini Pak, kalau kita ini urat saraf kita ini, pemikiran kita ini tidak ada tantangannya, bisa-bisa stroke juga. Iya, bisa stroke kita kan. Jadi otak kanan, otak kiri berjalan. Kalau ada persoalan kan, kalau ada persoalan, begini, sehingga kita, pengalaman tahun ini, pengalaman tahun ini, gitu kan. Itu. Oke Kak, ini segmen terakhir Kak. Di periode Bawaslu ini, yang saya tahu ada 7 kali apa? Ya. Bawaslu ini pindah, kayak kucing beranak. Ya. Kenapa sih Kak alasannya? Jadi Bawaslu ini belum ada gedung sendiri. Pemerintah daerah sudah memberikan hibah tanah. Di mana itu? Di samping Polres Oku, Batu Kuning. Kita sudah mendapat 3 hibah tanah. Ada dari masyarakat Semindang Ngaji, ngasihkan hibah tanah juga. Ada di daerah Semindang Ngaji, di desa apa itu? Ada lagi dari Batu Raja Barat. Dari desa mana itu? Ada itu. Sudah ada 3 hibah tanah. Nah, kami mengharapkan juga kepada biar kami ini tidak kucing-kucing, tidak cak kucing beranak terus, pindah sana, pindah sini, pindah. Bukan mau sebenarnya. Pindah itu akan ada nuansa-nuansa baru lagi. Letak kursinya harus berubah, kursi yang harus diangkat. Nah, harapan kami pemerintah daerah melalui Pak Kuryana Ajis dan Dr. Sudirman Anwar yang terpilih ini agar ke depan mendapat perhatian hal tersebut. Karena untuk di Sumatera Selatan pada waktu penyerahan hibah itu kita langsung dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI. Kita yang pertama hibah dari pemerintah daerah ke Bawaslu itu yang pertama di Sumatera Selatan. Jadi momen inilah agar pemerintah daerah dapat membangun gedung yang presentatif bagi penyelenggara, terutama Bawaslu Kabupaten Oku ke depannya. Oke. Ada ancang-ancang untuk suksesor sebagai bidang penyelenggaraan ini mungkin? Bidikan ada tidak? Saya punya cita-cita sebenarnya. Karena untuk di kabupaten ini rasanya sudah cukup bagi saya. Oke. Ya, kecuali saya ceritakan tadi air mengalir. Saya pengennya ke depan ya cita-cita namanya mimpi. Ya, bisa ke Bawaslu Sumsel. Oke. Ya, itu mohon doanya. Nah, mohon doanya karena bagi saya penyelenggaraan ini mempunyai arti tersendiri untuk kehidupan menyambung hidup ke depan. Iya. Kan? Oke, karena tadi di periode 2003 itu berapa usia Anda tuh pertama kali? Saya yang termuda pada waktu itu. Saya megang lembaga ini 24 tahun. Sampai ke 40? Sampai ke 46 sekarang. Luar biasa. Ya. Jadi memang ya ditasbihkan untuk di penyelenggaraan. Nah itu. Jadi saya umur selawe 25 itu sudah mimpi lembaga ini. 24 tahun saya mimpi lembaga ini, lembaga KPU itu. Nah, hitung saja sekarang saya sini sudah 46. Itu kan. Sudah ini sekali. Oke, mungkin Pak Dewan ada statement atau closing statement? Ya, sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Pilkada 2020 ini, kami Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu mengucapkan terima kasih kepada
teman-teman kami yang ada di Panwaslu Kecamatan, ada yang ada di Panwaslu Desa Kelurahan, yang ada di PTPS, pengawas desa, pengawas di TPS, pada staf-staf di kecamatan, kepada semua yang terlibat di dalam pengawasan dalam pelaksanaan Pilkada 2020 tadi, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan inilah bentuk pengabdian kami. Terakhir kami memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi yang sudah kami sampaikan, rasanya sudah cukup bagi kami untuk pelaksanaannya, sudah maksimal. Jadi kepada Kasek Kabupaten, pada Pak Anggi Yumarta, kepada Pak Yayan Amrizal yang sama menyukseskan pelaksanaan agenda 5 tahunan ini. Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik, dan mudah-mudahan ke depannya juga kita dapat memberikan yang terbaik bagi daerah kita. Amin. Ya. Lupa saya juga ucapkan terima kasih pada Polres Oku, kepada di situ karena ada Sentral Gakundu, Kejaksaan Oku, Pengadilan Oku, Kodim 0403, Ketua DPR yang sudah berkoordinasi bersama-sama kami, terutama kepada kami selaku penyelenggara, Bawaslu dan KPU Kabupaten Oku. Mudah-mudahan hal ini akan menjadikan motivasi kita untuk penyemangat kita untuk ke depan, agar kita saling bergandeng tangan untuk melaksanakan Pilkada 5 tahunan ini. Oke, demikian tadi perbincangan yang cukup hangat dengan Pak Dewantara. Mudah-mudahan Pak Dewantara terus bersinar Amin. di karirnya di bidang penyelenggaraan, dan apa yang ia cita-citakan dapat tercapai. Demikian teman-teman dan sahabat Begesah, kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.